Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabatku yang tercinta, dimanapun kalian semua berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah, memuliakan dan menganugerahi segala kenikmatan yang tercurah dari sisinya. Izinkan kembali saya menghadirkan, menyuguhkan nasihat-nasihat para wali Allah. Kiranya nasihat beliau bisa bermanfaat bagi kita bersama. Dalam salah satu karyanya beliau berkata, beliau menjelaskan, sahabat, dunia adalah pasar yang sebentar lagi akan ditutup. Tutuplah semua pintu penglihatan kepada makhluk dan bukalah pintu penglihatan kepada Allah. Tutuplah pintu pencarian dunia, materi. Pada saat hati dalam keadaan jernih dan sir dekat dengan Allah, di mana keadaan tersebut hanya dikhususkan bagi dirimu, bukan bagi keluarga dan pengikutmu. Sahabat, hendaknya dunia, kemanfaatan dan pendapatan diperuntukkan bagi orang lain selain dirimu. Dan carilah bias fadilah Allah yang dikhususkan bagimu. Dudukkanlah jiwamu bersama dunia, hatimu bersama akhirat, sirmu bersama Allah. Maka kamu akan mengetahui apa yang kamu inginkan. Sahabat, orang-orang beriman adalah pengganti para nabi. Maka terimalah sesuatu yang mereka perintahkan kepadamu, sebab mereka memerintahkanmu dengan perintah Allah dan Rasul Allah, serta melarangmu dengan larangan keduanya. Saat mereka disuruh bicara, mereka pun bicara. Dan saat mereka diberi, mereka pun menerimanya. Sahabat, mereka tidak digerakkan oleh tabiat, jiwa. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti segala perkataan dan perbuatan Rasulullah, karena mereka mendengar firman Allah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasr ayat ke-7. Sahabat, mereka mengikuti Rasulullah sampai beliau membawa mereka kepada Al-Mursil yang mengutus, yakni Allah. Saat mereka mendekatkan diri kepada beliau, beliau pun mendekatkan mereka kepada Allah, memberikan gelar, jubah kehormatan dan kekuasaan atas makhluk. Orang-orang munafik, mereka menyangka kalau agama itu menjijikkan dan perintahnya sia-sia belaka. Sungguh tidak ada kemuliaan bagi mereka, bagi para setan mereka, dan bagi teman-teman mereka yang buruk. Ya Allah, terimalah taubatku dan taubat mereka, dan bebaskanlah mereka dari kemunafikan dan dari belenggu kemusyrikan.
Sahabatku, beribadahlah kalian kepada Allah dan bantulah beribadatan kepada Allah dengan usaha yang halal. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang mukmin, taat dan makan dari usaha halalnya. Allah mencintai orang yang makan dan beramal, dan membenci orang yang makan tapi tidak beramal. Allah mencintai orang yang makan dari hasil usahanya sendiri, dan membenci orang yang makan dari hasil kemunafikannya dan penyandaran dirinya kepada makhluk. Allah mencintai orang yang mengesahkan Allah dan membenci orang yang menyekutukan Allah. Allah mencintai orang yang berserah diri kepada Allah dan membenci orang yang menentang Allah. Sahabat, di antara tanda mahabbah, mencintai Allah, adalah menerima keputusan Allah dengan lapang dada. Dan di antara tanda memusuhi Allah adalah menentang Allah. Sahabatku, serahkanlah diri kalian kepada Allah dan terimalah segala aturan Allah di dunia dan di akhirat. Sahabat, pada suatu hari saat aku diberi cobaan, aku memohon kepada Allah untuk menghilangkannya. Namun Allah malah menambahkan cobaan lain yang lebih berat kepadaku, sehingga membuatku menjadi bingung. Tiba-tiba ada orang yang berkata kepadaku, "Bukankah pada awal perjalananmu kamu mengatakan kepada kami bahwa keadaanmu adalah keadaan taslim, penyerahan diri?" Beliau berkata, "Maka belajar dan diamlah kamu." Sahabatku, kamu mengaku mencintai Allah, namun kamu mencintai selain Allah. Allah itu bersih, sedang yang lain keruh. Jika kamu mengeruhkan, membuat keruh yang bersih dengan mencintai yang lain, Allah akan mengeruhkanmu. Allah akan memperlakukanmu seperti yang Allah lakukan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, di mana saat keduanya condong kepada anak mereka, Allah menguji keduanya dengan anak tersebut. Begitu pula yang terjadi pada Nabi kita Muhammad. Ketika beliau condong kepada kedua cucunya, Jibril mendatanginya seraya berkata, "Apakah kamu mencintai keduanya?" "Ya," jawab Nabi. Jibril berkata, "Yang satu akan diracun, sedang yang satunya lagi akan dibunuh." Sahabat, beliau pun mengeluarkan kedua cucunya dari hati beliau dan menghabiskan semua waktunya untuk Allah. Rasa bahagia dengan datangnya kedua cucunya berubah menjadi perasaan sedih. Allah merasa cemburu kepada hati para nabi, wali, dan hambanya yang soleh. Wahai pencari dunia yang mengingkari Allah, bukalah kedua telapak tanganmu, maka kamu tidak akan melihat sesuatu pun di dalamnya. Sahabat, kamu tidak mau bekerja dan hanya duduk-duduk
memakan harta orang lain dengan agamamu. Bekerjalah. Bekerja adalah kegiatan semua nabi. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak punya pekerjaan. Dan di akhirat nanti mereka akan mengambil dari makhluk dengan izin Allah. Wahai orang yang mabuk dengan arak dunia, syahwatnya dan kegilaannya, sebentar lagi kamu akan menjerit dalam liang kuburmu. Sahabat, demikian nasihat singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga nasihat para wali Allah bisa menambah cakrawala pengetahuan bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.